Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita kedatangan STB varian terbaru dari Lubi, yaitu DVB T203. Tentunya ini jika dibandingkan dengan versi 01 dan versi 02 jelas berbeda, di mana untuk yang 03 ini dia sudah menggunakan chipsetnya itu adalah Gochen. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik kita sertakan di deskripsi video. Jika kita perhatikan pada boxnya, secara fitur kurang lebih adalah hampir sama saja jika saya lihat ya. Untuk resolusi mendukung Full HD, kemudian mendukung USB Wi-Fi dongle, terdapat fitur EWS juga. Nah, untuk fitur EWS ini pastikan untuk kode area atau kode pos yang diinputkan sesuai dengan lokasi masing-masing agar fungsi EWS-nya berfungsi dengan baik. Kemudian masih atau baru mendukung H264 saja, belum mendukung HEVC atau H265, sangat disayangkan sekali. Dapat digunakan untuk merekam dan ada juga fitur time shift-nya. Untuk memori baru 32 megabit. Jadi sebenarnya udah lebih daripada cukup. Nah, jika kita perhatikan di sini untuk USB portnya itu terdapat sebanyak 2 buah. Jika pada versi yang sebelumnya itu hanya 1 saja. Namun ini kita sudah mendapatkan sebanyak 2 buah. Dari segi keunggulan, ini merupakan beberapa keunggulan dari STB ini. Tidak ada yang istimewa ya. Ini merupakan fitur yang biasa saja, general, hampir terdapat di semua STB juga. Kemudian di mana untuk Lubi 03 sama dengan versi yang 02 kemarin, di mana kita dapat menghubungkannya dengan smartphone, kemudian tablet, laptop, dan seterusnya. Ini terkait dengan fitur DLNA, DMR, dan DMP sepertinya. Mendukung beberapa aplikasi seperti movie sampai dengan game dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk EWS tersebut ya. Jadi kalau seandainya ada bencana alam, maka akan mengeluarkan bunyi atau STB ini akan mengeluarkan bunyi. Makanya sekali lagi pastikan memasukkan kode pos sesuai dengan area masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. It's not a game, it's a rich thing. Baik, jadi ini merupakan beberapa kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualan, sama seperti yang sebelumnya di mana kita tidak mendapatkan kabel HDMI, jadi memang harus dibeli secara terpisah. Ini merupakan buku petunjuk yang digunakan, sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi bisa dijadikan sebagai referensi jika mengalami atau mendapatkan kendala pada saat pengoperasiannya. Ada kabel RCA untuk televisi tabung, namun kualitasnya tidak baik ya atau tidak bagus. Jadi silakan diganti saja dengan kualitas yang lebih baik bagi pengguna televisi tabung. Namun bagi yang menggunakan televisi LED atau yang sejenisnya harus membeli kabel HDMI. Baterai ini merupakan 2 buah baterai AAA. Dan untuk remote controlnya sama persis seperti remote control pada Lubi 02. Nah, ini ya tombol-tombolnya, tidak ada bedanya sama sekali. Untuk sensasi pada saat kita menekan tombolnya ini cukup bagus, cukup nyaman. Kemudian tombol-tombolnya pun juga sangat mudah untuk digapai. Dan ini saat kita pegang itu sangat nyaman sekali ya. Tempat baterai ada pada posisi bagian belakang ini. Dan ini masih belum menggunakan atau terdapat fitur infrared learning function. Jadi tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Jadi hanya ini bisa untuk STB saja. Dan ini merupakan untuk STB-nya. Lubi 03 tersebut secara dimensi sama ukurannya jika dibandingkan dengan versi yang 02. Namun yang membedakannya itu jika kita lihat hanya pada bagian front panelnya saja. Ini saya kletek ya. Nah, ini merupakan pada posisi front panelnya. Teman-teman dapat memperhatikan. Untuk LED display-nya ada pada posisi sebelah kiri. Kemudian di bagian sebelah kiri ini juga terdapat 1 buah port USB. Tombol-tombol cukup bagus, cukup empuk pada saat kita tekan. Ada tombol channel, tombol volume, tombol menu juga ada, tombol OK, dan tombol power. Ini untuk tombol-tombol sangat lengkap ya untuk yang Lubi 03. Jadi tanpa menggunakan remote control pun ini masih tetap dapat kita operasikan. Di posisi bagian bawahnya terdapat tulisan 03. Ini menandakan atau mengindikasikan Lubi 03. Nah, ini merupakan pada bagian sebelah kanan dan sebelah kiri ada ventilasi udara dengan desain yang sama dengan versi yang sebelumnya Lubi 02. Di bagian atasnya pun ventilasi udaranya adalah sama. Di bagian bawah, nah ini merupakan desain bagian bawahnya. Sangat disayangkan sekali ya tidak terjadi perubahan jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya dari segi desain. Dan ada baiknya ini dikasih bantalan berupa karet ya. Jadi untuk STB ini tidak mudah untuk bergeser. Ada ventilasi udaranya juga pada sisi bagian bawah. Dan kita berharap tidak akan terjadi overheat, adem sama seperti versi yang sebelumnya. Untuk kelengkapan port pada posisi bagian belakang adalah sama saja, cuman satu saja bedanya.
di mana pada posisi bagian belakang ini kita sudah mendapatkan satu tambahan untuk USB port. Total kita mendapatkan sebanyak 2 buah USB port. Ada di sini adalah port RCA untuk televisi tabung dan 2 buah port untuk antena ya. Ini adalah untuk antena luar dan ini adalah untuk looping jika kita ingin memparalelkannya. Baik, selanjutnya kita akan coba lihat fitur-fitur yang terdapat pada Lubi 03, kelebihan dan kelemahannya, dan apa saja sih yang membedakan dengan versi yang sebelumnya selain daripada chipset yang digunakan. Baik, selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam untuk Lubi 03 ini. STB ini dapat digunakan untuk televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimal resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi STB Lubi 03. It's not a game, it's a rich thing. Berbeda dengan versi sebelumnya, Lubi 03 sudah dilengkapi dengan 2 port USB. Dapat digunakan untuk memasang Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk ataupun hard disk. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih dapat digunakan. LED display terlihat sangat elegan, terletak di posisi sebelah kiri, berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu LED indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sama seperti versi Lubi 02, sehingga sirkulasi udara sangat lancar. Pada suhu ruangan 25 derajat Celcius menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 46,9 derajat Celcius, sedikit lebih panas jika dibandingkan dengan Lubi 02. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian STB, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sudah dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Agar dapat berfungsi, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Untuk fitur ini di beberapa lokasi sudah diuji cobakan. Respon remote control sedikit delay, namun tidak begitu berpengaruh. Tombol enak dan mudah untuk dijangkau. Sayangnya tidak memiliki fitur infrared learning function, padahal harga yang ditawarkan saat ini sudah cukup mahal. Untuk akses yang lebih cepat terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting lebih lama jika dibandingkan dengan Lubi 02, dengan tampilan simpel namun tetap eye-catching. Dari tampilan user interface kita sudah dapat mengenali chipset yang digunakan. GUI sama seperti STB lain dengan menggunakan chipset Gochin. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap termasuk informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan STB lain dengan menggunakan chipset yang sejenis, mendekati pembacaan sinyal T2 Finder Meter GT Media V8 Pro. Walaupun demikian, untuk MUX yang sudah aktif, semuanya dapat di-lock dengan baik. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB lain yang menggunakan chipset SunPlus yaitu Lubi 02. Tetap jernih, lihat bedanya. Bisa dikatakan untuk kedua chipset tersebut untuk kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Namun untuk kualitas audio dan video tidaklah sama. Untuk chipset SunPlus terjadi over volume sehingga suaranya menjadi pecah dan gambar tidak setajam chipset Gochin. Perpindahan channel SD dan HD lancar, namun tidak ada pilihan untuk black screen atau freeze. Tolong jangan bertele-tele dalam menjawab. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama setiap kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya, untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah ditentukan. Sama dengan STB yang lain, Lubi 03 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Walaupun sudah dilengkapi dengan 2 port USB, jika dirasa masih kurang, maka dapat ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Tambahan port yang tersedia dapat digunakan untuk memasang lebih dari satu media penyimpanan atau perangkat lain.
Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Tampilan menu didesain cukup baik, menggunakan launcher seperti pada Android Box. Tampilan keren dan mudah dalam penggunaan. Menu IPTV berguna untuk memasukkan link IPTV berlangganan. Pastikan sudah terkoneksi ke jaringan internet. Tersedia aplikasi WeTV untuk menyaksikan konten-konten WeTV secara gratis. Dan bahkan kita pun juga dapat login dengan akun WeTV yang sudah kita punya melalui scanning QR code. Dengan mengakses menu weather, maka kita dapat melihat perakiraan cuaca selama 5 hari. Pastikan masukkan nama kota sesuai dengan lokasi kita masing-masing. Menu program berisikan beberapa opsi pilihan, seperti LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Untuk melakukan pengaturan pada channel dapat dengan memilih opsi Channel Edit. Menariknya pada STB dengan chipset Gochin termasuk Luby 03, volume masing-masing channel dapat diatur secara independen dengan memilih opsi volume scope ke channel. Pada menu search, antena power jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt, dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Menu Wi-Fi adalah pengaturan untuk mengkoneksikan ke jaringan internet. Hanya dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT, tidak mendukung USB Ethernet adapter dan USB 3G 4G modem serta USB tethering. Untuk mengubah bahasa, resolusi gambar, waktu, dan lain-lain dapat dilakukan pada menu sistem. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Agar hemat listrik, STB dapat dimatikan secara otomatis dengan melakukan pengaturan pada opsi menu time setting, lalu pilih sleep. Masukkan sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Tidak itu saja, banyak pengaturan lain yang dapat dilakukan pada menu tersebut. Jika ingin mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Menu app berisikan beberapa aplikasi yang didukung pada STB ini, seperti YouTube. Walaupun dapat diatur sampai dengan resolusi 1080p Full HD, namun saat diputar, resolusi maksimumnya adalah 720p saja atau HD. Agar selalu update dengan berita, tersedia pilihan RSS Reader. Jika ada, portal berita dapat ditambahkan. Luby 03 menyediakan free IPTV, di mana tidak semua STB memiliki fitur ini. Berisikan saluran streaming konten premium termasuk olahraga. Silakan dicobakan. Untuk tontonan yang aman bagi anak-anak dapat mengakses YouTube Kids. Selain itu juga tersedia aplikasi TikTok. Supercast memungkinkan pengguna untuk melakukan casting dan mirroring. Namun sayangnya fitur Supercast yang disematkan ini masih banyak terdapat bugs. Hanya bisa digunakan sebagai pengganti remote control saja. Semoga terdapat perbaikan pada upgrade firmware berikutnya. Menu upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya. Dapat dilakukan melalui USB upgrade dan net upgrade. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Secara umum dari segi fitur dan kestabilan performance, Luby 03 lebih baik dari versi sebelumnya. Tampilan grafik dan user interface lebih menarik dan mudah untuk digunakan. Namun sayang saja belum mendukung HEVC H265. Luby 03 tidak mendukung Dolby Audio. Resolusi maksimum adalah 1080p Full HD. Untuk kualitas gambar silakan dinilai sendiri saja. Tidak kita edit, langsung di-capture dari STB ini. Untuk daya listrik maksimum yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 5,3 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby, salah satu STB low watt yang pernah kita review. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Luby 03 memiliki tuner yang sensitif, dapat melock semua MUX yang sudah aktif di lokasi saya. Selain sebagai STB TV digital,
STB ini juga dapat digunakan sebagai media player dan perangkat streaming, seperti memutar YouTube termasuk IPTV player. Untuk casting jika sudah sempurna dapat menggunakan Supercast. Suhu STB ini tergolong adem, di bawah 50 derajat Celcius. Kualitas dan desain baik, tombol pada front panel sangat lengkap, eye catching sehingga enak dipandang mata, dengan kualitas gambar cukup tajam. Dengan mengenyampingkan harga jual saat ini, dengan segala fitur yang dimilikinya, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Cocok bagi yang mencari STB yang mudah dalam penggunaan dan dapat terkoneksi ke jaringan internet. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.